Langit Jakarta pagi itu terasa seberat emas yang menempel di tubuh. Susi Sultan tidak pernah menyentuh emas di jarinya. Baginya, emas sejati adalah deru mesin Rolls-Royce Phantom 8 berwarna hitam pekat yang baru saja melaju keluar dari gerbang kediamannya. Gerbang yang tingginya mencapai 3 kali lipat tinggi Rizal, supir barunya. Rizal, 25 tahun, mengenakan seragam baru yang masih kaku di bahunya. Ia memegang kemudi dengan kedua tangan, tegak dan sedikit berkeringat, bukan karena panas, melainkan karena tekanan atmosfer kekayaan yang begitu kental. Di kursi belakang, Susi, 40 tahun, tampak seperti patung yang diukir dari kemewahan. Gaun sutra Perancis berwarna burgundy, seikat rambut hitamnya tergulung rapi, dan wajah yang selalu terpoles make-up profesional menampakkan aura kelelahan yang sama sekali tidak tertutup. Mobil baru saja memasuki jalanan protokol yang padat. Rizal, suara Susi terdengar pelan namun bergetar kuat. Bisakah kamu tolong matikan musik itu? Rizal dengan sigap menekan tombol mute radio yang sedang memutar lagu dangdut koplo favoritnya yang ia putar dengan volume nyaris tak terdengar. Baik Nyonya Susi, ada lagi, jawab Rizal polos. Terdengar helaan napas panjang dari belakang yang lebih berat daripada beban semua biskuit yang diproduksi pabriknya. Iya, ada, kata Susi, kini suaranya lebih tajam. Saya ingin kamu mengerti. Rizal menoleh sekilas ke cermin tengah. Mengerti, Nyonya? Mengerti apa? Apakah saya terlalu cepat mengemudi? Atau AC-nya terlalu dingin? Bukan soal kecepatan, bukan soal suhu. Susi memejamkan mata. Saya ingin kamu mengerti perasaan saya yang sedang jenuh ini. Mengerti mengapa pemilik pabrik biskuit terbesar se-Asia Tenggara bisa merasa hambar, seolah lidahnya tidak lagi merasakan manisnya gula. Bisakah kamu melakukan itu? Mengerti? Rizal mengerjap. Telinganya mendengar permintaan yang jelas, tetapi akalnya tidak mampu memprosesnya. Ia adalah supir, bukan filsuf. Gaji Rizal dibayar untuk mengantar mobil, bukan mengantar jiwa Nyonya Susi ke pencerahan. Inilah perkenalan yang sangat aneh. Perkenalan Rizal, supir polos dari desa. Rizal adalah representasi kesederhanaan. Ia datang dari desa di kaki Gunung Semeru, merantau ke Jakarta dengan satu modal, kejujuran dan SIM A umum. Ia mendapatkan pekerjaan ini secara kebetulan setelah supir Susi sebelumnya pensiun mendadak. Di garasi Susi berjajar mobil-mobil mewah yang harganya bisa membangun ulang seluruh desa Rizal. Saat wawancara, Rizal tidak berjanji akan menguasai rute bypass atau bisa berbahasa Inggris. Ia hanya berjanji, saya akan selalu jujur Nyonya. Saya akan menjaga mobil Nyonya seperti saya menjaga satu-satunya sepeda motor bapak saya. Susi terdiam saat itu, mungkin teringat masa-masa sulitnya, dan janji tulus itu entah mengapa memikatnya. Saat ini mereka terjebak macet. Lampu ambien mobil Phantom memancarkan cahaya biru lembut, membuat wajah Susi terlihat seperti bintang yang meredup. Rizal, Susi berbicara lagi, kali ini lebih tenang. Lihatlah sekeliling. Rizal mengikuti perintah. Ia melihat mobil-mobil mahal di samping mereka, gedung-gedung pencakar langit yang menjulang, dan papan reklame besar yang menampilkan wajah Susi sendiri memegang sebungkus biskuit crispy kaya. Ya Nyonya, Jakarta sangat ramai. Apakah kamu melihat kebahagiaan di sana? Tanya Susi. Rizal berpikir sejenak. Saya melihat orang-orang yang sedang bekerja Nyonya, termasuk saya. Saya sangat senang karena bisa bekerja dan mengirim uang ke ibu di kampung. Susi mendengus kecil. Lihat, itu intinya. Kamu melihat pekerjaan dan uang. Kamu tidak melihat beban Rizal. Kamu polos, polos sekali. Mobil akhirnya bergerak maju. Tujuan hari ini adalah pabrik crispy kaya di kawasan industri. Susi kemudian mengeluarkan sebuah buku kecil bersampul beludru merah. Mulai hari ini, kata Susi, suaranya kembali ke nada bisnis. Tugasmu bukan hanya mengemudi. Tugas utamamu adalah membaca ini. Susi menyerahkan buku itu ke kursi depan.
Rizal menepi sebentar, mengambil buku itu dengan bingung. Judulnya, Menguasai Seni Empati dan Mendengarkan Pasif. Ini buku motivasi, Nyonya. Ini adalah buku panduanmu, Rizal. Setiap 10 menit, saya mungkin akan bicara. Saya mungkin akan mengeluh. Saya mungkin akan menangis. Saya mungkin akan bercerita tentang suami saya, bisnis saya, atau betapa tidak enaknya biskuit yang baru saja saya cicipi pagi ini. Susi menekankan setiap kata. Saya hanya ingin satu respons darimu. Saya mengerti, Nyonya. Saya mengerti. Lalu kamu lanjutkan mengemudi. Ini adalah tesmu. Mengerti? Rizal memegang buku itu. Ia memandang ke depan, ke jalan raya yang membentang, lalu melihat lagi ke belakang. Nyonya Susi terlihat sangat serius. Rizal akhirnya mengangguk tegas. Walaupun ia tidak benar-benar mengerti apa yang harus ia mengerti, ia adalah seorang supir yang taat pada perintah. Baik, Nyonya Susi, jawabnya lantang. Saya mengerti. Saya akan mengerti. Mari kita berangkat. Susi tersenyum tipis, senyum pertama yang tulus pagi itu, dan senyum itu terasa sangat mahal. Rizal memasukkan gigi, meninggalkan gerbang kemewahan, dan memulai hari pertamanya sebagai supir, sekaligus tanpa ia sadari sebagai pendengar pasif profesional. Rolls-Royce hitam tiba di kompleks pabrik utama Crispy Kaya, sebuah bangunan kaca dan baja yang megah, setinggi 10 lantai. Aura Susi Sultan segera menyelimuti lobi. Rizal membuka pintu mobil Susi, seraya menahan napas karena decakan kagum terhadap keagungan perusahaan tersebut. Ia memarkir mobil di area khusus yang dijaga ketat, lalu bergegas ke ruang tunggu supir, tempat yang seharusnya menjadi zona nyamannya. Namun, ia baru duduk 2 menit, membaca paragraf pertama buku tentang empati yang diberikan Susi ketika ponselnya bergetar. Pesan dari Nyonya Susi. Rizal, segera ke lantai 10, ruang direksi utama. Jangan mengetuk, langsung masuk. Rizal tercekat. Ruang direksi utama? Ia hanya seorang supir. Ia merapikan seragamnya yang sudah rapi, mengambil napas dalam-dalam, dan menaiki lift pribadi Susi. Bukan tugas mengemudi. Di lantai 10, Rizal disambut oleh koridor karpet tebal yang senyap. Ia langsung membuka pintu ruang direksi utama, sebuah ruangan masif dengan jendela-jendela setinggi langit yang menampilkan pemandangan seluruh kota. Susi tidak duduk di meja kerjanya yang panjang, melainkan berdiri membelakangi jendela, memegang cangkir teh porselen. Tutup pintunya, Rizal, perintah Susi. Suaranya terdengar jernih, dan berdirilah di sana. Rizal berdiri di samping pintu, tegak seperti tiang bendera. Ia menunggu perintah, mungkin diminta mengambil tas atau memindahkan berkas. Ini bukan tugas mengemudi, Susi memulai tanpa menoleh. Ini adalah saat ketika Nyonya Susi, yang adalah janda kaya, harus membuat keputusan yang berpotensi merugikan puluhan ribu karyawan. Saya harus memilih, mempertahankan resep lama demi nostalgia, atau beralih ke resep baru yang lebih murah demi profit. Susi berbalik, matanya memancarkan kesedihan. Bisnis itu kejam, Rizal. Kamu harus mengerti bahwa saya sedang berjuang melawan ingatan almarhum suami saya yang sangat mencintai resep lama. Saya butuh kamu mengerti beban ini. Kebingungan logis. Rizal menelan ludah. Ia hanya tahu cara mematikan mesin saat parkir. Ia tidak tahu cara mematikan tekanan mental. Nyonya Susi, jawab Rizal hati-hati, berusaha menerapkan pelajaran listening pasif tanpa menginterupsi. Saya mengerti. Saya mengerti Nyonya sedang bingung memilih resep. Susi menggeleng lemah. Kamu mengerti, tapi kamu tidak merasakan. Tidak apa-apa, kamu tidak harus merasakan. Cukup berdiri di sana dan menjadi seseorang yang tahu bahwa saya tidak baik-baik saja. Susi kembali menghadap jendela. Rizal hanya bisa berdiri,
mematung, menyadari bahwa pekerjaan barunya jauh lebih rumit daripada sekedar menghindari lubang di jalan. Susi menghabiskan hampir 4 jam berikutnya hanya mondar-mandir di ruang kerjanya. Rizal kini diperbolehkan duduk di sofa sudut ruangan, merasa sangat tidak enak karena digaji hanya untuk duduk. Ia mencoba membaca buku empati itu, tetapi setiap kali Susi berhenti dan menatapnya, ia segera menutupnya dan bersikap siaga. Tugasnya menjadi pemandangan yang menenangkan. Susi kemudian duduk di kursi marmer besar di depan jendela dan hanya menatap keluar. Kadang ia menekan tombol di mejanya dan meminta kopi pahit yang ia biarkan dingin tanpa diminum. "Kamu harus mengerti," gumam Susi, "bahwa kopi ini pahit sama seperti realitas. Tapi aku tidak bisa membuangnya. Ia terlalu mahal." Rizal hanya bisa menjawab, "Saya mengerti, Nyonya Susi. Kopi yang mahal tidak bisa dibuang." Pertanyaan dari staf lain. Di luar ruangan, staf lain mulai berbisik-bisik. Rani, asisten pribadi Susi yang cerdas dan licin, yang akan kita kenal lebih jauh nanti, masuk untuk mengantar berkas. Rani melihat Rizal duduk santai. "Pak Rizal," sapa Rani dengan nada sopan yang menusuk. "Bukankah Bapak seharusnya membersihkan mobil di garasi atau mengurus jadwal mobil?" Rizal berdiri dengan canggung. "Saya sedang bertugas, Mbak Rani, tugas yang khusus." Susi yang tiba-tiba berbalik menatap tajam ke arah Rani. "Rani, Rizal sedang menjalankan tugas yang paling penting hari ini. Ia adalah orang yang paling mengerti kesulitan saya. Kamu boleh keluar." Rani mundur dengan wajah terhina. Ini meningkatkan kecurigaan Rani terhadap Rizal. Rizal sendiri merasa bersalah karena ia tahu ia tidak melakukan apapun selain duduk. Tugas memilih sepatu. Saat jam makan siang, Susi bersiap untuk pergi ke pertemuan di luar. Ia membuka lemari besar berisi lusinan pasang sepatu bermerek mahal. "Rizal," panggil Susi, "bantu saya memilih. Pilihkan sepatu yang paling mencerminkan rasa sakit hati. Sepatu yang terlihat kuat di luar tapi rapuh di dalamnya." Rizal mendekat. Ia melihat sepatu stiletto berkilauan, wedges kulit buaya, dan loafers beludru. Matanya tertuju pada sepasang pumps hitam klasik yang terlihat sudah agak usang dibandingkan yang lain. "Yang ini, Nyonya," kata Rizal, menunjuk sepatu hitam usang. "Ini terlihat kuat, tapi ada goresan kecil di depannya. Itu seperti Nyonya, kuat tapi pernah terluka." Susi menatap sepatu itu, lalu menatap Rizal. Senyumnya samar. "Kamu mulai mengerti, Rizal? Ya, ini sepatu yang kupakai saat mengantar suamiku ke rumah sakit." Susi membawa Rizal ke lantai bawah, ke laboratorium pengembangan produk, ruang terlarang bagi kebanyakan karyawan. Di sana, mereka hanya berdua. Di meja ada berbagai jenis biskuit baru yang sedang diuji rasa. "Cicipi ini." Susi menyodorkan biskuit persegi kecil yang tampak sempurna dan mahal. Rizal menggigitnya. Enak, Nyonya. Ada hint coklat mahal dan karamel." "Tapi apakah istimewa?" tanya Susi mendesak. Rizal berpikir keras. "Istimewa? Tidak, Nyonya. Rasanya mahal, tapi tidak membuat saya rindu biskuit ibu saya di kampung." Metafora kehidupan. Susi menghela nafas. Tepat sekali, biskuit ini terbuat dari bahan-bahan terbaik, matcha Jepang, vanila Madagaskar, gandum organik, semua mahal, tapi rasanya hampa. Susi duduk di bangku lab menopang dagu. "Itulah hidupku, Rizal. Semuanya mahal, tapi rasanya hambar. Aku telah mencapai semua yang ku mau, tapi aku bangun setiap pagi dan bertanya, untuk apa?" Ia menatap Rizal dengan tatapan penuh keputusasaan.
Kamu harus mengerti bahwa uang dan kesuksesan hanya lapisan gula, Rizal. Di dalamnya, resepnya bisa saja kosong. Rizal yang selama ini hanya peduli pada uang untuk ibunya merasakan getaran baru. Ia melihat sisi lain dari kekayaan. Saya mengerti, Nyonya, lapisan gula yang tebal bisa menipu. Rizal kemudian mengeluarkan sesuatu dari kantong seragamnya, sepotong biskuit buatan tangan ibunya yang ia bawa dari kampung. Biskuit sederhana, gosong di beberapa bagian, dan hanya beraroma gula merah. "Nyonya, coba ini," katanya malu-malu. Susi ragu, tetapi mengambil biskuit itu. Ia mencicipinya perlahan, matanya langsung membesar. "Ini? Rasa apa ini, Rizal?" "Rasa ibu, Nyonya. Rasa rumah. Rasa janji untuk tidak menyerah. Mungkin resep Nyonya butuh rasa tulus, bukan hanya bahan mahal." Susi menggenggam sisa biskuit itu erat-erat. Ia meminta Rizal tidak bercerita tentang momen ini kepada siapapun. Rasa polos Rizal menyentuh bagian terdalam jiwanya. Keesokan harinya, sesaat sebelum mengantar Susi ke sebuah gala dinner, Rizal dipanggil oleh Kepala Departemen Keuangan. Rizal khawatir ia telah melakukan kesalahan besar. "Rizal," kata Kepala Keuangan tersenyum sinis, "Nyonya Susi telah menyetujui penyesuaian gajimu. Kamu adalah supir yang sangat beruntung." Kepala Keuangan menyodorkan slip gaji baru. Rizal melihat angkanya dan hampir pingsan. Gajinya naik menjadi 3 kali lipat dari perjanjian awal. Jumlah itu adalah impian terliarnya. Ini salah hitung, Pak," kata Rizal gemetar. "Tidak, ini adalah perintah langsung Nyonya Susi." Dia bilang, "Kamu supir dengan pemahaman yang mendalam." Susi menoleh ke depan, matanya tajam. "Kamu mendapatkan gaji baru yang besar, Rizal. Itu adalah imbalan atas keheninganmu dan pemahaman palsumu. Janji untuk tidak bertanya." "Aku tahu kamu tidak benar-benar mengerti penderitaanku," Susi melanjutkan. "Tapi kamu pura-pura mengerti dan itu sudah cukup. Kamu tidak bertanya, kamu tidak menghakimi." Susi mengeluarkan amplop tebal berisi uang tunai tambahan. "Ini adalah bonus kejujuranmu. Dan ini syarat utamaku, Rizal. Jangan pernah bertanya tentang masa lalu, tentang almarhum suamiku, tentang mengapa aku sering menangis tanpa suara di mobil. Cukup tunjukkan sikap bahwa kamu mengerti." Rizal memegang amplop itu. Ia merasa harga kejujuran dan kepolosannya kini dibeli dengan harga yang sangat mahal. Ia mengangguk pelan. "Saya berjanji, Nyonya Susi. Saya tidak akan bertanya, saya hanya akan mengerti." Sejak kenaikan gaji itu, pola hubungan mereka berubah menjadi rutinitas aneh. Susi mulai mengembangkan kode khusus untuk meminta pengertian. Di pagi hari, saat mobil baru berjalan 5 menit, jika Susi menekan tombol privacy glass yang memisahkan kursi belakang dan depan, itu berarti, "Tolong mengerti bahwa saya sedang berjuang melawan kecemasan pagi ini." Rizal harus mengemudi dalam keheningan total. Jika Susi menekan tombol kursi pijat sambil menghela nafas panjang, itu berarti, "Tolong mengerti bahwa tubuh saya rileks, tapi jiwa saya tegang." Rizal harus menyalakan musik klasik dengan volume sangat rendah. Jika Susi melemparkan majalah mahal ke kursi kosong di sampingnya, itu berarti, "Tolong mengerti bahwa semua ini terasa tidak berarti." Rizal harus mengemudi dengan kecepatan 40 km per jam, seolah mereka tidak ingin segera sampai. Kode pintu gerbang. Suatu sore, saat mereka tiba di depan gerbang mewah Susi, Susi tidak segera keluar. Susi menekan tombol intercom di kursi belakang dan berkata, "Rizal, tolong mengerti bahwa hari ini saya tidak ingin melihat gerbang ini." Rizal bingung. Ia mematikan mesin.
Maksud Nyonya, kita pergi lagi? Tidak. Maksudku, putar mobil. Mengemudilah sejauh 5 kilometer, lalu putar balik. Aku hanya butuh 15 menit ekstra di luar sangkar emas ini. Rizal, yang kini sudah terbiasa dengan permintaan absurd itu, tanpa protes, langsung menjalankan perintah. Ia membawa Rolls-Royce itu berputar-putar di sekitar kompleks perumahan, seperti seekor ikan mahal yang berenang di akuariumnya sendiri. Kepolosan mengalahkan kecurigaan. Saat mobil kembali ke gerbang, Susi sudah tenang. Terima kasih Rizal, kamu sudah mengerti. Sama-sama Nyonya, jawab Rizal. Saya mengerti, Nyonya hanya butuh melihat dunia luar sebentar. Tiba-tiba, Susi bertanya, apakah kamu tidak curiga? Dengan semua kode dan permintaan aneh ini, apakah kamu tidak berpikir aku sudah gila? Rizal menoleh ke belakang, matanya polos dan jujur. Nyonya Susi, katanya tulus. Saya mengerti Nyonya adalah seorang pengusaha besar yang pasti memiliki banyak tekanan. Bagi saya, tugas supir adalah memastikan Nyonya selamat dan nyaman sampai tujuan. Jika untuk nyaman Nyonya harus membuat kode, itu bukan urusan saya. Saya hanya perlu memastikan Nyonya mendapatkan kenyamanan yang Nyonya bayar. Jawaban itu, yang didasarkan pada logika supir yang paling sederhana dan tulus, membuat Susi terdiam, terkesima. Pagi itu, Susi meminta Rizal mengemudi bukan menuju kantor pusat yang megah, melainkan ke pinggiran kota, ke kawasan industri lama yang kini tampak sepi dan kumuh. Tujuan kita adalah pabrik pertama, Rizal, kata Susi dengan nada yang syarat emosi. Pabrik di mana Crispy Kaya lahir saat namanya masih Biskuit Tulus. Mereka tiba di sebuah bangunan tua dengan tembok kusam dan cat terkelupas. Rizal memarkir Rolls-Royce di samping tumpukan palet kayu lapuk. Kontras antara mobil mewah itu dan latar belakang yang usang terasa menyakitkan. Jejak kenangan yang pahit. Susi turun dari mobil. Untuk pertama kalinya, ia tidak mengenakan pakaian desainer, melainkan hanya blus katun sederhana. Ia meminta Rizal ikut masuk. Bau debu dan adonan yang sudah lama mengering menyambut mereka. Di sini Rizal, Susi menunjuk ke sudut ruangan yang gelap. Disinilah aku dan almarhum suamiku begadang, memanggang adonan. Kami dulu berjanji, jika suatu hari kami kaya, kami akan selalu ingat rasa biskuit yang pertama kali kami buat. Biskuit yang dibuat dengan cinta, bukan kalkulator. Air mata mulai menggenang di mata Susi. Ia berjalan ke sebuah mesin mixer tua yang berkarat dan menyentuhnya seolah menyentuh seseorang yang ia sayangi. Sekarang, suara Susi pecah. Biskuitku sudah jadi yang paling laris. Tapi, aku melupakan rasa tulus itu. Sapu tangan sang supir. Susi akhirnya menangis. Tangis seorang wanita yang memiliki segalanya, tetapi kehilangan kenangan terindahnya. Rizal, yang selama ini hanya mengemudi dan mendengarkan, merasa sangat tidak nyaman melihat air mata itu. Ia tidak mengeluarkan kata-kata "saya mengerti" karena ia merasa itu tidak pantas. Tanpa bicara, Rizal merogoh saku seragamnya dan mengeluarkan sapu tangan putih bersih yang selalu ia bawa, bekas pemberian ibunya. Ia menyodorkannya pada Susi. Susi menatap sapu tangan itu. Bukan sapu tangan sutra mahal, melainkan kain katun biasa yang dicuci bersih. Ia mengambilnya, menyeka air matanya, dan menatap Rizal dengan tatapan penuh rasa terima kasih yang tak terucapkan. Kamu benar-benar supir yang baik, Rizal, bisik Susi. Rizal hanya mengangguk, merasa lega karena bisa melakukan hal sederhana yang tulus. Malam itu, Jakarta diguyur hujan deras. Susi dan Rizal berada di dalam mobil, terjebak macet di kawasan bisnis. Suara rintik hujan menghantam atap mobil, menciptakan suasana yang intim dan hening. Susi, yang baru saja kembali dari rapat dewan direksi yang sangat menegangkan, terlihat sangat tertekan. Mereka bilang aku lambat. Susi memulai monolognya.
Suaranya seperti bisikan. Mereka bilang aku terlalu emosional karena mempertahankan pabrik tua itu. Mereka ingin menjualnya Rizal, menjual kenangan suamiku demi gedung parkir. Rizal mendengarkan, fokus pada jalanan basah. Ia tahu ia tidak boleh bertanya, hanya mendengarkan. Mereka mengkritik strategi pemasaranku, anggaran influencer, bahkan warna kemasan biskuit terbaruku. Mereka tidak mengerti Rizal bahwa setiap keputusan ini aku buat sambil mengingat janji pada almarhum suamiku. Rizal sebagai psikolog. Susi terus berbicara tanpa henti selama hampir 7 menit, membongkar semua bebannya. Masalah likuiditas, persaingan dengan produk impor, dan intrik antar direksi. Semua detail bisnis yang mustahil dipahami oleh seorang supir. Rizal tidak menginterupsi. Ia membiarkan Susi melampiaskan segalanya. Ia menyadari Susi tidak mencari solusi, ia hanya mencari tempat aman untuk membuang beban. Rizal dengan kepolosannya secara pasif berhasil menjadi tempat aman itu. Saat Susi berhenti, keheningan kembali memenuhi kabin, hanya diisi oleh suara hujan. "Kamu tidak bilang, saya mengerti Rizal?" tanya Susi sedikit kecewa. Keheningan yang berharga. "Maaf Nyonya Susi," jawab Rizal tulus. Saya rasa Nyonya tidak butuh kata-kata itu sekarang. Nyonya hanya butuh didengar, dan saya mendengarkan. Saya harap Nyonya sekarang merasa lebih ringan setelah mengeluarkan semua itu." Susi terdiam sejenak. Ia menyentuh tombol privacy glass dan membiarkannya terbuka sedikit. "Kamu benar Rizal," katanya, suaranya hangat. "Hari ini, keheninganmu lebih berharga daripada semua nasihat direkturku yang dibayar mahal." Rizal merasa puas. Ia telah menjalankan tugasnya sebagai pendengar pasif dengan naluri dan ketulusan, bukan hanya karena perintah. Keesokan harinya, Susi mengajak Rizal ke restoran kelas atas untuk pertemuan santai dengan seorang klien penting dari luar negeri. Rizal menunggu di mobil. Setelah pertemuan selesai, Susi kembali ke mobil dengan wajah pucat. "Rizal, gawat!" bisik Susi, tangannya gemetar. "Dompetku, aku meninggalkannya di rumah. Cepat putar balik. Aku harus membayar tagihan makan malam klien itu yang sangat mahal, dan aku tidak punya kartu atau uang tunai sekarang." Susi panik luar biasa. Rizal tahu, bagi Susi Sultan, lupa dompet adalah aib yang memalukan. Susi meminta Rizal untuk mengerti bahwa harga diri seorang sultan sedang dipertaruhkan. Aksi nekat sang supir. Rizal melihat arlojinya. Perjalanan pulang pergi ke rumah Susi bisa memakan waktu 1 jam, dan klien itu pasti sudah menunggu lama. Tanpa berkata apa-apa, Rizal mengeluarkan amplop gaji dan bonus yang baru ia terima dari saku dalam seragamnya. Uang tunai itu adalah semua tabungannya. "Nyonya Susi," kata Rizal tenang, "tidak perlu putar balik. Saya bisa pinjamkan uang tunai saya dulu." Susi terkejut. "Uang tunaimu, Rizal? Tagihannya mungkin bisa ratusan juta rupiah. Kamu punya sebanyak itu?" Rizal tersenyum canggung. "Tidak sebanyak itu, Nyonya. Tapi cukup. Uang bonus 3 kali lipat yang Nyonya berikan. Saya belum sempat menyimpannya." Rizal turun, menyerahkan amplop itu pada Susi dan berbisik, "Tolong mengerti Nyonya, bahwa kehormatan lebih penting dari uang." Ketulusan yang mengguncang. Susi mengambil amplop tebal itu. Ia tidak perlu menghitung. Ia tahu Rizal memberikan seluruh hartanya. Ia masuk kembali ke restoran dengan air mata yang hampir menetes. Ia membayar tagihan yang untungnya tidak sebesar yang ia bayangkan, tapi tetap sangat besar bagi Rizal. Saat kembali ke mobil, Susi diam 1000 bahasa. Ia tidak membahas uang itu. Ia hanya duduk, memegang amplop kosong Rizal di tangannya. "Rizal," bisik Susi, "terima kasih. Aku mengerti sekarang. Ketulusanmu adalah ujian mengerti yang sesungguhnya."
Ia mengembalikan uang itu dengan tambahan 2 kali lipat dari jumlah yang Rizal pinjamkan. Rizal terharu, bukan karena uangnya, tetapi karena ia telah membuktikan dirinya tulus tanpa diminta. Beberapa hari setelah insiden dompet, suasana di dalam mobil terasa berbeda. Ada rasa hormat dan koneksi yang lebih dalam, yang melampaui hubungan atasan dan bawahan. Susi tidak lagi mengeluarkan kode. Ia hanya menikmati kehadiran Rizal. Rizal mengemudi di jalan bebas hambatan. Ia merasakan tatapan Susi melalui cermin spion tengah. Ia mencoba fokus, khawatir ia melakukan kesalahan dalam mengemudi. Susi tidak berbicara. Ia hanya menatap. Matanya yang biasanya dingin dan lelah, kini terlihat hangat dan penuh keingintahuan. Mencari kejujuran. Susi sedang melakukan scan psikologis terhadap Rizal. Ia mencari retakan, tanda-tanda ketamakan, atau tanda-tanda manipulasi. Namun, yang ia temukan hanya wajah Rizal yang polos, tegang, dan fokus mengemudi. Rizal merasa semakin tidak nyaman dengan tatapan itu. Akhirnya berbicara. "Nyonya Susi," kata Rizal, suaranya sedikit bergetar. "Apakah saya mengemudi terlalu cepat, atau apakah seragam saya kotor?" Susi tersentak dari lamunannya. Ia tersenyum kecil. "Tidak, Rizal, kamu mengemudi sempurna. Aku hanya memeriksa kejujuran di matamu." Perasaan yang tumbuh. Susi tiba-tiba merasa rindu pada ketulusan yang murni. Ketulusan yang ia rasakan saat remaja, sebelum uang dan intrik bisnis merusak segalanya. Ia melihat Rizal dan sadar bahwa ia telah menemukan sisa-sisa kemurnian itu. Saat mobil memasuki kompleks rumah, Susi memerintahkan Rizal berhenti tepat di bawah pohon besar di pinggir jalan sebelum gerbang. "Rizal, terima kasih untuk perjalanan hari ini. Kamu berhasil membuatku merasa damai. Itu hadiah yang sangat mahal, jauh lebih mahal dari Rolls-Royce ini." Susi keluar. Rizal memperhatikan Susi melangkah menjauh. Di momen itu, Rizal menyadari bahwa meskipun Susi adalah majikannya, ia kini juga adalah seseorang yang harus ia lindungi. Seorang wanita yang tampak kuat, namun hatinya rapuh. Di kantor pusat, gosip mengenai kedekatan Susi dengan supir barunya, Rizal, telah menyebar seperti api. Rani, asisten pribadi Susi yang ambisius, merasa posisinya terancam. Ia adalah orang kepercayaan lama Susi, tetapi kini Susi lebih sering meminta ditemani Rizal daripada Rani. Rani mengamati Rizal yang sedang menunggu Susi di ruang tunggu. Rizal sedang membaca buku Empati sambil sesekali menggaruk kepalanya yang bingung. Rani mendekat dengan senyum palsu. "Pak Rizal, Nyonya Susi sepertinya sangat nyaman dengan Anda. Anda sungguh beruntung bisa mendapat perhatian pribadi seperti itu." Jebakan pertanyaan. Rani mencoba menjebak Rizal. "Saya dengar Nyonya Susi sering menangis di mobil. Apa yang ia ceritakan? Apakah ia akan menjual perusahaan dan mencari pria baru?" Rizal mengingat janjinya menjawab datar. "Saya tidak tahu, Mbak Rani. Saya hanya mengemudi. Saya hanya mengerti bahwa Nyonya memiliki tekanan. Saya tidak bertanya apa-apa." Rani mendengus dalam hati. Ia yakin Rizal berbohong dan pasti merencanakan sesuatu. Rani mulai menyebarkan rumor kepada staf lain dan para direksi, menuduh Rizal hanya mengincar kekayaan Susi dan memanfaatkan kerapuhan emosional majikannya. Pertemuan rahasia. Rani mengatur pertemuan rahasia dengan Hardiman, salah satu direksi tua yang paling kritis dan ambisius. Hardiman sudah lama ingin menggulingkan Susi dari kekuasaan. "Pak Hardiman," bisik Rani. Supir baru itu, Rizal, telah mendapatkan akses yang terlalu dekat dengan Nyonya Susi. Dia mengganggu stabilitas mental Nyonya. Ini bisa kita gunakan sebagai alasan untuk mempertanyakan kompetensi Nyonya Susi dalam memimpin perusahaan. Hardiman tersenyum sinis.
Menarik, Rani. Jadi, supir polos itu adalah kelemahan Susi. Baiklah, kita akan mulai bermain. Kita akan buat Susi menyadari bahwa orang-orang polos hanya pandai mengemudi, bukan mengerti intrik. Rizal yang tidak menyadari bahwa ia telah menjadi bidak penting dalam permainan kekuasaan sedang sibuk mencuci Rolls-Royce hingga mengkilap di garasi. Hari itu adalah rapat Dewan Direksi luar biasa yang diselenggarakan khusus untuk mengevaluasi strategi kepemimpinan Susi. Atmosfer di kantor pusat tegang. Susi mengenakan setelan bisnis hitam yang elegan, namun memancarkan aura pertarungan. Sebelum masuk ruangan, Susi memanggil Rizal. "Rizal, aku akan menghadapi pertempuran paling brutal hari ini," kata Susi, suaranya dingin dan terkontrol. "Aku tahu, Hardiman dan Rani sudah bersekutu. Mereka akan menyerang sisi emosionalku." Susi menunjuk ke bangku di luar ruang rapat. "Duduklah di sana. Aku tidak butuh apa-apa, kecuali kamu mengerti bahwa aku sedang berjuang sendirian di dalam sana melawan para serigala. Kehadiranmu di luar adalah jangkar terakhirku." Rizal duduk. Ia merasa seperti seorang prajurit yang menunggu komandan tunggalnya berperang. Ia hanya bisa melihat pintu tebal yang tertutup rapat. Pesan singkat di tengah badai. Suara-suara debat dan teriakan sesekali terdengar samar dari balik pintu. Rizal membayangkan betapa berat beban Susi. Ia ingin melakukan sesuatu, tetapi ingat janjinya untuk tidak menginterupsi. Rizal teringat saat Susi sering membiarkan kopi paginya dingin. Rizal bergegas ke dapur kecil direksi, membuat secangkir kopi hitam panas dengan takaran pahit yang Susi sukai, dan mengirimkannya melalui staf pelayan ke dalam ruang rapat. Di serbat kopi itu, Rizal menuliskan pesan dengan pensil. "Tolong mengerti bahwa ada banyak orang yang bergantung pada Nyonya. Nyonya tidak sendirian." Semangat, Nyonya. Kekuatan kopi tulus. Di tengah perdebatan sengit tentang rencana penjualan pabrik tua, pelayan menyajikan kopi untuk semua direksi. Susi melihat serbet di cangkirnya, membaca pesan dari Rizal. Bukan karena kata-katanya yang filosofis, tetapi karena ketulusan dan kepedulian yang terasa tulus, Susi tersenyum tipis. Senyum itu memberikan kekuatan baru. Ia bangkit, mengakhiri perdebatan dengan tegas, dan memenangkan pemungutan suara tipis untuk mempertahankan pabrik tua. Saat keluar, Susi menatap Rizal yang langsung berdiri tegak. Susi tidak mengatakan apa-apa, tetapi tatapannya penuh rasa syukur. Rizal telah mengerti tanpa harus disuruh. Hardiman, direksi senior yang ambisius, sangat marah karena kekalahannya. Ia melihat Rizal sebagai titik lemah Susi. Sore harinya, saat Rizal sedang menunggu Susi di lobi, Hardiman menghampirinya. "Selamat ya nak, saya dengar kamu baru saja dipromosikan jadi terapis Nyonya Susi." Hardiman menyeringai. Gaji supir yang naik 3 kali lipat hanya untuk mendengarkan keluhan. Fantastis. Hardiman meremehkan. "Dengar nak, kamu itu hanya boneka baru Nyonya. Tugasmu adalah membawa mobil, bukan membawa pikiran Nyonya Susi. Kamu itu babu yang dibayar mahal untuk kenyamanan psikologis." Hardiman meremehkan. "Dengar nak, kamu itu hanya boneka baru Nyonya. Tugasmu adalah membawa mobil, bukan membawa pikiran Nyonya Susi. Kamu itu babu yang dibayar mahal untuk kenyamanan psikologis." Rizal membela diri. Rizal yang polos tetapi harga dirinya tinggi, merasa direndahkan. Ia tetap tenang. "Maaf Pak Hardiman," jawab Rizal sopan. "Saya bukan babu. Saya adalah karyawan yang digaji untuk memberikan pelayanan terbaik, termasuk kenyamanan. Saya tidak pernah meminta gaji saya dinaikkan. Itu adalah keputusan Nyonya Susi. Dan saya akan selalu menjaga tugas itu dengan jujur." Hardiman tertawa sinis. Jujur. Ya, kejujuran supir yang tiba-tiba mendapat akses ke harta triliunan. Ingat nak, di perusahaan ini orang polos adalah mangsa empuk. Hardiman lalu berbisik, "Nanti malam, Susi akan pergi keluar kota.
Siapa yang akan mengemudi? Saya, jawab Rizal singkat. Perintah ganda yang mencurigakan. Susi kemudian keluar dan meminta Rizal mengantarnya keluar kota untuk mengunjungi supplier biskuit di Jawa Tengah. Saat Rizal sedang memanaskan mobil, Rani mendekat. Rizal, Nyonya Susi meminta kamu mengantar sebuah dokumen penting ini ke ruangan Hardiman sebelum kamu berangkat. Ini mendesak. Rani menyodorkan sebuah amplop coklat tebal. Rizal terkejut, mengapa Susi meminta dia yang membawa, bukan Rani. Rizal, yang sangat taat aturan, langsung membawa amplop itu ke ruangan Hardiman, meletakkannya di meja sesuai instruksi Rani, dan segera kembali ke mobil untuk tugas mengemudi jarak jauhnya. Di tengah perjalanan panjang ke Jawa Tengah, saat mereka berhenti di rest area, Susi memeriksa ponselnya dan seketika pucat. Ada panggilan darurat dari kepala keamanan. Dokumen kontrak merger krusial antara Krispikaya dan perusahaan internasional hilang. Dokumen itu seharusnya ada di meja Susi, tetapi laporan terakhir mengatakan dokumen itu terlihat di tangan seorang supir sebelum menghilang. Kepala keamanan menyebut nama Rizal. Rizal, Susi menoleh panik. Apa kamu mengambil atau melihat dokumen di mejaku sebelum kita berangkat? Rizal teringat amplop yang diberikan Rani. Saya hanya mengantar amplop coklat ke ruangan Pak Hardiman, Nyonya Susi. Itu saja, saya tidak tahu isinya. Rasa bersalah Susi. Susi merasa tenggorokannya tercekat. Ia tahu ini adalah jebakan Hardiman, memanfaatkan kepolosan Rizal. Tapi ia harus bertindak cepat. Susi menelpon Hardiman. Hardiman dengan nada pura-pura terkejut berkata, "Iya, dokumen itu hilang dan saksi mata melihat supir Anda, Rizal, yang terakhir memegang sesuatu yang serupa. Mungkinkah dia menjual rahasia perusahaan, Susi? Dia hanya supir dari kampung, dia pasti butuh uang besar." Susi membela Rizal, tetapi Hardiman terus menekannya. Susi meminta Rizal mengerti bahwa ia harus kembali ke Jakarta segera untuk menghadapi tuduhan ini. "Maafkan aku, Rizal," kata Susi penuh penyesalan. "Aku yang membuatmu berada dalam masalah ini karena mempercayaimu. Tapi aku harus menyelidiki dulu. Kamu harus mengerti posisiku." Air mata di jalan tol. Rizal sangat terluka. Ia dituduh mencuri. Uang dan kekayaan tidak pernah menjadi motifnya. Ia mengemudi kembali ke Jakarta dengan hati hancur. Ia ingin marah pada Susi, tetapi ia tahu Susi juga korban. Ia menoleh ke Susi yang menangis di kursi belakang. "Nyonya Susi," kata Rizal dengan suara tercekat. "Saya mengerti. Saya mengerti mengapa Nyonya meragukan saya, karena uang bisa membuat orang buta. Tapi Nyonya harus mengerti, saya tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan Nyonya, bahkan jika itu harus dibayar dengan pemecatan saya." Mendengar ketulusan itu, Susi semakin yakin bahwa Hardiman adalah dalangnya. Setibanya di Jakarta, Susi segera masuk ke ruang direksi untuk rapat darurat. Rizal diinstruksikan untuk menunggu di ruang keamanan. Rizal tahu jika ia hanya menunggu, ia akan dipecat. Ia memutuskan bertindak. Ia adalah supir. Ia tahu seluk-beluk mobil dan area tersembunyi. Hardiman bilang orang polos adalah mangsa empuk. Rizal akan membuktikan bahwa orang polos juga bisa jujur dan cerdik. Rizal teringat Rani menyuruhnya meletakkan amplop di meja Hardiman. Ia menyelinap keluar dari ruang keamanan dan menuju ruangan Hardiman. Hardiman telah pergi. Rizal mencari petunjuk. Di bawah meja Hardiman, ia menemukan selembar kertas yang jatuh. Sebuah post-it dengan catatan tangan Hardiman tentang jadwal penerbangan ke Singapura. Analisis sang supir. Rizal menyatukan petunjuk itu. Rani memberikan amplop. Hardiman menyembunyikan dokumen dan merencanakan pelarian.
Amplop coklat itu pasti berisi dokumen yang hilang. Di mana Hardiman menyembunyikannya? Hardiman tidak akan membawanya ke rumah karena takut digeledah. Tempat teraman adalah kantornya, tetapi harus tersembunyi. Rizal teringat percakapannya dengan teknisi AC. Hardiman sering mengeluh suhu AC di ruangannya tidak stabil. Rizal memeriksa AC built-in di dekat lemari Hardiman. Ada panel yang longgar. Dengan tangan gemetar, Rizal membuka panel AC itu. Di dalamnya terselip amplop coklat tebal yang sama persis dengan yang ia antar. Kebenaran yang terungkap. Rizal segera mengambil amplop itu. Ia tidak membuka isinya, ia hanya mengamankannya. Ia berlari kencang menuju ruang rapat darurat. Ia mendobrak masuk, menarik perhatian semua direksi yang sedang berdebat. Susi menatapnya dengan campuran harapan dan kekhawatiran. "Nyonya Susi, Pak Hardiman," kata Rizal lantang sambil meletakkan amplop itu di tengah meja. "Ini adalah dokumen yang hilang. Saya menemukannya di tempat yang tersembunyi di ruangan Pak Hardiman, di balik panel AC." Wajah Hardiman seketika pucat pasi. Susi melihat bukti di depan matanya. Tuduhan terhadap Rizal langsung gugur. Kepolosan Rizal dipadukan dengan kejujuran telah memecahkan intrik paling berbahaya di perusahaan itu. Setelah kekacauan mereda, Hardiman dipecat dan Rani ditangguhkan. Malam itu, Susi tidak kembali ke rumah. Ia meminta Rizal mengantarnya ke sebuah taman kota yang sepi. Susi duduk di bangku taman, ditemani Rizal yang berdiri di sampingnya. Susi menatap ke langit yang gelap. "Rizal," Susi memulai, suaranya sangat lembut. "Kamu telah menyelamatkan perusahaanku. Kamu menolongku dengan uangmu, dan hari ini kamu menyelamatkanku dengan keberanianmu." Susi merasa sangat bersalah karena sempat meragukan Rizal bahkan untuk sedetik pun. Arti sejati mengerti. Susi kemudian menjelaskan arti mengerti yang sesungguhnya. "Awalnya, aku memintamu mengerti bebanku sebagai janda kaya. Aku ingin kamu mengerti kesepianku," kata Susi. "Tapi setelah semua ini, aku sadar aku salah. Aku tidak butuh supir yang pura-pura mengerti. Aku butuh seseorang yang melihat diriku, bukan Susi Sultan, tapi Susi yang takut, Susi yang rapuh. Kamu tidak pernah meremehkan perasaanku. Kamu juga tidak pernah menginginkan uangku. Itu yang kamu mengerti, Rizal. Kamu melihatku sebagai manusia, bukan sebagai target atau dompet berjalan." Susi menoleh pada Rizal, matanya berkaca-kaca. "Aku ingin meminta maaf karena sempat meragukanmu dan karena aku memperlakukanmu seperti psikolog bayaran. Kamu layak mendapatkan lebih dari sekadar gaji supir." Rizal hanya tersenyum tulus, rasa sakitnya sudah hilang. "Tidak apa-apa, Nyonya Susi. Tugas saya adalah membuat Nyonya nyaman dan aman. Hari ini, saya bersyukur bisa melakukan keduanya." Susi memegang tangan Rizal yang masih memegang topi supirnya. Ini adalah sentuhan non-formal pertama mereka. Sentuhan itu menyampaikan banyak hal, rasa terima kasih, penyesalan, dan awal dari sebuah perasaan yang tak terduga. Setelah pengakuan di taman, Susi dan Rizal kembali ke mobil. Tetapi Susi tidak duduk di kursi belakang. Ia duduk di kursi depan, di samping Rizal. Perjalanan pulang menuju kediaman Susi yang mewah terasa seperti perjalanan pulang sepasang teman lama. "Rizal," Susi memulai. Suaranya kini terdengar seperti seorang teman. "Kamu sudah menyelamatkanku dari Hardiman. Aku akan memastikan kamu mendapat imbalan yang layak. Aku ingin kamu menjadi kepala keamanan pribadiku dengan gaji setara direktur." Rizal tersenyum. "Terima kasih banyak, Nyonya Susi. Itu kehormatan besar. Tapi saya rasa saya tidak pantas menjadi kepala keamanan. Saya tidak punya keahlian militer." "Tapi kamu punya keahlian yang lebih penting," balas Susi cepat. "Kamu tahu cara melindungi hati dan perusahaanku dari intrik. Itu lebih mahal dari pengawal manapun." Pengertian jujur. Rizal menepi di depan gerbang. Ia mematikan mesin. "Nyonya Susi," kata Rizal, menoleh penuh.
Ini adalah dialog terpanjang dan paling serius yang pernah ia ucapkan. Saya tidak menolak Nyonya, tapi Nyonya tidak butuh kepala keamanan. Nyonya juga tidak butuh supir yang pura-pura mengerti. Rizal menatap mata Susi, tulus tanpa takut. Saya mengerti Nyonya Susi. Sejak awal, Nyonya hanya ingin punya teman bicara yang tulus. Seseorang yang melihat Nyonya Susi yang asli. Bukan supir, bukan pengawal, tapi teman. Rizal menghela napas. Jika Nyonya ingin saya tetap di sini, biarkan saya menjadi orang yang bisa Nyonya percaya sepenuhnya, tanpa dibatasi oleh seragam atau jabatan. Hanya sebagai Rizal, bukan supir Rizal. Keraguan yang melunak. Pengakuan polos Rizal menusuk tepat di jantung Susi. Rizal benar. Susi tidak ingin memberinya jabatan. Ia ingin memberinya tempat dalam hidupnya. Susi menunduk. Lalu, Rizal, jika kamu bukan supirku, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Saya akan pulang, Nyonya. Jawab Rizal. Saya akan pamit, tapi saya akan selalu ingat kebaikan Nyonya Susi. Dan saya berharap Nyonya bisa menemukan ketenangan yang sejati. Rizal membuka pintu mobil, siap mengembalikan seragamnya. Tiba-tiba, Susi menahan pergelangan tangannya. Tunggu, jangan pergi Rizal. Susi menahan Rizal bukan karena jabatan atau uang. Rasa panik menghantamnya. Ia akan kehilangan satu-satunya orang yang melihat dirinya secara jujur dalam 5 tahun terakhir. Susi memegang tangan Rizal dengan kedua tangannya. Aku tidak ingin kamu pergi, bisik Susi. Suaranya dipenuhi ketakutan. Kamu adalah satu-satunya orang yang membuatku merasa aman. Kamu melihat kerapuhanku dan kamu tidak pergi. Kamu melihat uangku dan kamu tidak tamak. Itu karena saya mengerti Nyonya Susi, jawab Rizal lembut. Harta Nyonya memang banyak, tapi Nyonya berhak mendapatkan cinta yang tulus. Kepolosan adalah kekayaan. Susi menyadari cinta yang tulus itu telah hadir dalam bentuk supir polos di depannya. Kepolosan dan kejujuran Rizal adalah kekayaan yang tidak ia miliki dan tidak dapat ia beli. Bagaimana jika yang ku mau bukan kepala keamanan? Tanya Susi, menatap Rizal dalam-dalam. Bagaimana jika yang ku mau adalah seseorang yang bisa menemaniku mulai dari pabrik tua hingga gala dinner? Susi mendekat, menghapus jarak yang selama ini dipertahankan oleh seragam dan kursi belakang. Aku mencintaimu, Rizal, bisik Susi, pengakuan yang mengejutkan dirinya sendiri. Aku mencintai kejujuran dan kepolosanmu. Tolong, jangan pergi. Jawaban tulus Rizal. Rizal terpaku. Ia tidak pernah membayangkan janda sultan yang kaya raya itu akan mengungkapkan perasaan. Ia melihat kelembutan Susi yang belum pernah dilihat orang lain. Nyonya Susi, jawab Rizal tulus. Saya juga menghormati Nyonya. Bukan karena uang, tapi karena Nyonya berani menunjukkan kerapuhan Nyonya kepada saya. Saya datang ke Jakarta untuk pekerjaan. Tapi jika Nyonya ingin saya tinggal, saya akan tinggal. Tapi saya tidak akan mengubah diri saya. Saya tetap Rizal yang polos. Maukah Nyonya menerima saya apa adanya? Susi tersenyum, air matanya menetes bahagia. Itu yang ku mau, Rizal, tetaplah polos. Beberapa hari kemudian, Susi memanggil semua direksi, Rani, dan seluruh manajemen kunci untuk rapat dadakan. Ruangan terasa heboh. Semua orang mengira Susi akan mengumumkan pengganti Hardiman. Rizal berdiri di sudut ruangan, masih mengenakan seragam supir. Susi berdiri di podium, memegang mikrofon. Terima kasih atas kehadiran Anda. Saya ingin mengumumkan 2 keputusan besar yang akan mengubah masa depan Crispy Kaya. Perubahan radikal dalam bisnis.
Pengumuman pertama, saya telah menyusun kembali strategi perusahaan. Kita tidak akan lagi fokus pada keuntungan semata. Kita akan kembali ke filosofi tulus, biskuit yang dibuat dengan kualitas dan hati, seperti di pabrik pertama. Saya akan menggunakan pabrik tua sebagai pusat inovasi dan pelatihan, menghidupkan kembali roh perusahaan yang telah mati. Keputusan ini mengejutkan semua orang. Ini adalah penegasan bahwa Susi tidak lagi tunduk pada tekanan Hardiman. Susi kemudian menoleh ke arah Rizal. Pengumuman yang menggemparkan, ending heboh, dan yang terakhir, Susi tersenyum lebar, senyum yang tulus, bersinar dan sangat indah. Saya ingin memperkenalkan asisten khusus pribadi saya yang baru, orang yang akan memastikan filosofi tulus ini dijalankan. Dia adalah orang yang paling mengerti ketulusan di perusahaan ini. Susi mengulurkan tangannya pada Rizal. Rizal, dengan wajah polosnya yang tak menyangka, berjalan ke depan. Susi menggenggam tangan Rizal di depan semua orang dan mengumumkan, "Perkenalkan, ini Rizal. Mulai hari ini, dia bukan hanya asisten khusus pribadi saya, tapi dia juga adalah pria yang akan menjadi suami saya. Kami akan menikah minggu depan." Ruangan itu seketika hening total, lalu meledak menjadi bisikan dan teriakan terkejut. Rizal yang polos hanya bisa berdiri dengan wajah merah padam. Rani nyaris pingsan karena skandal dan kebahagiaan Susi yang tiba-tiba. Janda sultan yang paling kaya menikahi supirnya sendiri. Berita ini akan mengguncang seluruh dunia bisnis dan media. Seminggu kemudian, setelah pernikahan sederhana yang mendadak heboh di media, Susi dan Rizal bersiap untuk honeymoon singkat. Rizal masih mengenakan seragam, meskipun Susi telah memintanya memakai pakaian santai. "Saya belum terbiasa, Nyonya Susi," katanya. "Saya merasa lebih nyaman kalau mengemudi." Namun, kali ini ada perbedaan besar. Rizal masih mengemudi, tetapi Susi duduk di kursi depan bersamanya, tidak lagi di kursi belakang yang terisolasi. Susi memegang tangan Rizal. Perjalanan tanpa kode. Mereka melewati jalan tol. Susi tidak lagi mengeluarkan kode. Ia tidak meminta Rizal mengerti tentang kesepian atau kekosongan. Rizal menoleh ke Susi. "Nyonya Susi, kita tidak akan mengemudi sejauh 5 kilometer lalu putar balik kan? Kita tidak butuh kode hari ini." Susi tertawa riang. "Tidak, suamiku, kita akan menuju tujuan yang sebenarnya, kebahagiaan sejati." Penutup, rasa tulus yang manis. Susi mengeluarkan sekantong biskuit, bukan biskuit mewah yang hambar, melainkan biskuit pertama yang mereka buat bersama di pabrik tua, menggunakan resep yang diperbarui dengan rasa tulus milik Rizal. Susi menyodorkan biskuit itu. "Cicipi Rizal, biskuit ini terasa manis karena dibuat dengan cinta, bukan hanya dengan gula." Rizal menggigit biskuit itu. Ia mengangguk bahagia. Susi bersandar di bahu Rizal saat mobil melaju. Ia menatap Rizal, mata polos suaminya. "Aku mengerti sekarang Rizal," bisik Susi, menutup lingkaran cerita mereka. "Aku mengerti bahwa mengerti bukan tentang logika, tapi tentang hati. Terima kasih sudah mengajariku." Rizal membalas dengan senyum polos. Tangan kirinya di kemudi, tangan kanannya menggenggam tangan Susi, dan hatinya dipenuhi kebahagiaan tulus yang tak ternilai harganya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka, seorang sultan yang akhirnya menemukan ketenangan dan seorang sukir polos yang mendapatkan cinta sejati. Tamat. Di tengah perjalanan panjang ke Jawa Tengah, saat mereka berhenti di rest area, Susi memeriksa ponselnya dan seketika pucat. Ada panggilan darurat dari kepala keamanan. Dokumen kontrak merger krusial antara Crispy Kaya dan perusahaan internasional hilang. Dokumen itu seharusnya ada di meja Susi, tetapi laporan terakhir mengatakan dokumen itu terlihat di tangan seorang supir sebelum menghilang. Kepala keamanan menyebut nama Rizal. "Rizal,
Susi menoleh panik. "Apa kamu mengambil atau melihat dokumen di mejaku sebelum kita berangkat?" Rizal teringat amplop yang diberikan Rani. "Saya hanya mengantar amplop coklat ke ruangan Pak Hardiman, Nyonya Susi. Itu saja, saya tidak tahu isinya." Rasa bersalah Susi. Susi merasa tenggorokannya tercekat. Ia tahu ini adalah jebakan Hardiman, memanfaatkan kepolosan Rizal. Tapi ia harus bertindak cepat. Susi menelpon Hardiman. Hardiman dengan nada pura-pura terkejut berkata, "Iya, dokumen itu hilang. Dan saksi mata melihat supir Anda, Rizal, yang terakhir memegang sesuatu yang serupa. Mungkinkah dia menjual rahasia perusahaan, Susi? Dia hanya supir dari kampung. Dia pasti butuh uang besar." Susi membela Rizal, tetapi Hardiman terus menekannya. Susi meminta Rizal mengerti bahwa ia harus kembali ke Jakarta segera untuk menghadapi tuduhan ini. "Maafkan aku, Rizal," kata Susi penuh penyesalan. "Aku yang membuatmu berada dalam masalah ini karena mempercayaimu. Tapi aku harus menyelidiki dulu. Kamu harus mengerti posisiku." Air mata di jalan tol. Rizal sangat terluka. Ia dituduh mencuri. Uang dan kekayaan tidak pernah menjadi motifnya. Ia mengemudi kembali ke Jakarta dengan hati hancur. Ia ingin marah pada Susi, tetapi ia tahu Susi juga korban. Ia menoleh ke Susi yang menangis di kursi belakang. "Nyonya Susi," kata Rizal dengan suara tercekat. "Saya mengerti. Saya mengerti mengapa Nyonya meragukan saya, karena uang bisa membuat orang buta. Tapi Nyonya harus mengerti, saya tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan Nyonya. Bahkan jika itu harus dibayar dengan pemecatan saya." Mendengar ketulusan itu, Susi semakin yakin bahwa Hardiman adalah dalangnya. Setibanya di Jakarta, Susi segera masuk ke ruang direksi untuk rapat darurat. Rizal diinstruksikan untuk menunggu di ruang keamanan. Rizal tahu jika ia hanya menunggu, ia akan dipecat. Ia memutuskan bertindak. Ia adalah supir. Ia tahu seluk-beluk mobil dan area tersembunyi. Hardiman bilang orang polos adalah mangsa empuk. Rizal akan membuktikan bahwa orang polos juga bisa jujur dan cerdik. Rizal teringat Rani menyuruhnya meletakkan amplop di meja Hardiman. Ia menyelinap keluar dari ruang keamanan dan menuju ruangan Hardiman. Hardiman telah pergi. Rizal mencari petunjuk. Di bawah meja Hardiman, ia menemukan selembar kertas yang jatuh. Sebuah post-it dengan catatan tangan Hardiman tentang jadwal penerbangan ke Singapura. Analisis sang supir. Rizal menyatukan petunjuk itu. Rani memberikan amplop. Hardiman menyembunyikan dokumen dan merencanakan pelarian. Amplop coklat itu pasti berisi dokumen yang hilang. Di mana Hardiman menyembunyikannya? Hardiman tidak akan membawanya ke rumah karena takut digeledah. Tempat teraman adalah kantornya, tetapi harus tersembunyi. Rizal teringat percakapannya dengan teknisi AC. Hardiman sering mengeluh suhu AC di ruangannya tidak stabil. Rizal memeriksa AC built-in di dekat lemari Hardiman. Ada panel yang longgar. Dengan tangan gemetar, Rizal membuka panel AC itu. Di dalamnya terselip amplop coklat tebal yang sama persis dengan yang ia antar. Kebenaran yang terungkap. Rizal segera mengambil amplop itu. Ia tidak membuka isinya. Ia hanya mengamankannya. Ia berlari kencang menuju ruang rapat darurat. Ia mendobrak masuk, menarik perhatian semua direksi yang sedang berdebat. Susi menatapnya dengan campuran harapan dan kekhawatiran. "Nyonya Susi, Pak Hardiman," kata Rizal lantang sambil meletakkan amplop itu di tengah meja. "Ini adalah dokumen yang hilang. Saya menemukannya di tempat yang tersembunyi di ruangan Pak Hardiman, di balik panel AC." Wajah Hardiman seketika pucat pasi. Susi melihat bukti di depan matanya. Tuduhan terhadap Rizal langsung gugur. Kepolosan Rizal dipadukan dengan kejujuran telah memecahkan intrik paling berbahaya di perusahaan itu. Setelah kekacauan mereda, Hardiman dipecat dan Rani ditangguhkan. Malam itu, Susi tidak kembali ke rumah.
Ia meminta Rizal mengantarnya ke sebuah taman kota yang sepi. Susi duduk di bangku taman, ditemani Rizal yang berdiri di sampingnya. Susi menatap ke langit yang gelap. "Rizal," Susi memulai, suaranya sangat lembut. "Kamu telah menyelamatkan perusahaanku. Kamu menolongku dengan uangmu, dan hari ini kamu menyelamatkanku dengan keberanianmu." Susi merasa sangat bersalah karena sempat meragukan Rizal bahkan untuk sedetik pun. Arti sejati mengerti. Susi kemudian menjelaskan arti mengerti yang sesungguhnya. "Awalnya, aku memintamu mengerti bebanku sebagai janda kaya. Aku ingin kamu mengerti kesepianku," kata Susi. "Tapi setelah semua ini, aku sadar aku salah. Aku tidak butuh supir yang pura-pura mengerti. Aku butuh seseorang yang melihat diriku, bukan Susi Sultan, tapi Susi yang takut, Susi yang rapuh." "Kamu tidak pernah meremehkan perasaanku. Kamu juga tidak pernah menginginkan uangku. Itu yang kamu mengerti, Rizal. Kamu melihatku sebagai manusia, bukan sebagai target atau dompet berjalan." Susi menoleh pada Rizal, matanya berkaca-kaca. "Aku ingin meminta maaf karena sempat meragukanmu dan karena aku memperlakukanmu seperti psikolog bayaran. Kamu layak mendapatkan lebih dari sekadar gaji supir." Rizal hanya tersenyum tulus, rasa sakitnya sudah hilang. "Tidak apa-apa, Nyonya Susi. Tugas saya adalah membuat Nyonya nyaman dan aman. Hari ini, saya bersyukur bisa melakukan keduanya." Susi memegang tangan Rizal yang masih memegang topi supirnya. Ini adalah sentuhan non-formal pertama mereka. Sentuhan itu menyampaikan banyak hal. Rasa terima kasih, penyesalan, dan awal dari sebuah perasaan yang tak terduga. Setelah pengakuan di taman, Susi dan Rizal kembali ke mobil. Tetapi Susi tidak duduk di kursi belakang. Ia duduk di kursi depan, di samping Rizal. Perjalanan pulang menuju kediaman Susi yang mewah terasa seperti perjalanan pulang sepasang teman lama. "Rizal," Susi memulai. Suaranya kini terdengar seperti seorang teman. "Kamu sudah menyelamatkanku dari Hardiman. Aku akan memastikan kamu mendapat imbalan yang layak. Aku ingin kamu menjadi kepala keamanan pribadiku dengan gaji setara direktur." Rizal tersenyum. "Terima kasih banyak, Nyonya Susi. Itu kehormatan besar. Tapi saya rasa saya tidak pantas menjadi kepala keamanan. Saya tidak punya keahlian militer." "Tapi kamu punya keahlian yang lebih penting," balas Susi cepat. "Kamu tahu cara melindungi hati dan perusahaanku dari intrik. Itu lebih mahal dari pengawal manapun." Pengertian jujur. Rizal menepi di depan gerbang. Ia mematikan mesin. "Nyonya Susi," kata Rizal, menoleh penuh. Ini adalah dialog terpanjang dan paling serius yang pernah ia ucapkan. "Saya tidak menolak Nyonya, tapi Nyonya tidak butuh kepala keamanan. Nyonya juga tidak butuh supir yang pura-pura mengerti." Rizal menatap mata Susi, tulus tanpa takut. "Saya mengerti, Nyonya Susi. Sejak awal, Nyonya hanya ingin punya teman bicara yang tulus. Seseorang yang melihat Nyonya Susi yang asli. Bukan supir, bukan pengawal, tapi teman." Rizal menghela napas. "Jika Nyonya ingin saya tetap di sini, biarkan saya menjadi orang yang bisa Nyonya percaya sepenuhnya, tanpa dibatasi oleh seragam atau jabatan. Hanya sebagai Rizal, bukan supir Rizal." Keraguan yang melunak. Pengakuan polos Rizal menusuk tepat di jantung Susi. Rizal benar. Susi tidak ingin memberinya jabatan. Ia ingin memberinya tempat dalam hidupnya. Susi menunduk. "Lalu, Rizal, jika kamu bukan supirku, apa yang akan kamu lakukan sekarang?" "Saya akan pulang, Nyonya," jawab Rizal. "Saya akan pamit, tapi saya akan selalu ingat kebaikan Nyonya Susi. Dan saya berharap Nyonya bisa menemukan ketenangan yang sejati." Rizal membuka pintu mobil, siap mengembalikan seragamnya. Tiba-tiba, Susi menahan pergelangan tangannya.
Tunggu, jangan pergi Rizal. Susi menahan Rizal bukan karena jabatan atau uang. Rasa panik menghantamnya. Ia akan kehilangan satu-satunya orang yang melihat dirinya secara jujur dalam 5 tahun terakhir. Susi memegang tangan Rizal dengan kedua tangannya. Aku tidak ingin kamu pergi, bisik Susi. Suaranya dipenuhi ketakutan. Kamu adalah satu-satunya orang yang membuatku merasa aman. Kamu melihat kerapuhanku dan kamu tidak pergi. Kamu melihat uangku dan kamu tidak tamak. Itu karena saya mengerti Nyonya Susi, jawab Rizal lembut. Harta Nyonya memang banyak, tapi Nyonya berhak mendapatkan cinta yang tulus. Kepolosan adalah kekayaan. Susi menyadari cinta yang tulus itu telah hadir dalam bentuk supir polos di depannya. Kepolosan dan kejujuran Rizal adalah kekayaan yang tidak ia miliki dan tidak dapat ia beli. Bagaimana jika yang ku mau bukan kepala keamanan? Tanya Susi, menatap Rizal dalam-dalam. Bagaimana jika yang ku mau adalah seseorang yang bisa menemaniku mulai dari pabrik tua hingga gala dinner? Susi mendekat, menghapus jarak yang selama ini dipertahankan oleh seragam dan kursi belakang. Aku mencintaimu Rizal, bisik Susi, pengakuan yang mengejutkan dirinya sendiri. Aku mencintai kejujuran dan kepolosanmu. Tolong jangan pergi. Jawaban tulus Rizal. Rizal terpaku. Ia tidak pernah membayangkan janda sultan yang kaya raya itu akan mengungkapkan perasaan. Ia melihat kelembutan Susi yang belum pernah dilihat orang lain. Nyonya Susi, jawab Rizal tulus. Saya juga menghormati Nyonya. Bukan karena uang, tapi karena Nyonya berani menunjukkan kerapuhan Nyonya kepada saya. Saya datang ke Jakarta untuk pekerjaan. Tapi jika Nyonya ingin saya tinggal, saya akan tinggal. Tapi saya tidak akan mengubah diri saya. Saya tetap Rizal yang polos. Maukah Nyonya menerima saya apa adanya? Susi tersenyum, air matanya menetes bahagia. Itu yang ku mau Rizal, tetaplah polos. Beberapa hari kemudian, Susi memanggil semua direksi, Rani, dan seluruh manajemen kunci untuk rapat dadakan. Ruangan terasa heboh. Semua orang mengira Susi akan mengumumkan pengganti Hardiman. Rizal berdiri di sudut ruangan, masih mengenakan seragam supir. Susi berdiri di podium, memegang mikrofon. Terima kasih atas kehadiran Anda. Saya ingin mengumumkan 2 keputusan besar yang akan mengubah masa depan Crispy Kaya. Perubahan radikal dalam bisnis. Pengumuman pertama, saya telah menyusun kembali strategi perusahaan. Kita tidak akan lagi fokus pada keuntungan semata. Kita akan kembali ke filosofi tulus, biskuit yang dibuat dengan kualitas dan hati, seperti di pabrik pertama. Saya akan menggunakan pabrik tua sebagai pusat inovasi dan pelatihan, menghidupkan kembali roh perusahaan yang telah mati. Keputusan ini mengejutkan semua orang. Ini adalah penegasan bahwa Susi tidak lagi tunduk pada tekanan Hardiman. Susi kemudian menoleh ke arah Rizal. Pengumuman yang menggemparkan, ending heboh, dan yang terakhir, Susi tersenyum lebar, senyum yang tulus, bersinar dan sangat indah. Saya ingin memperkenalkan asisten khusus pribadi saya yang baru, orang yang akan memastikan filosofi tulus ini dijalankan. Dia adalah orang yang paling mengerti ketulusan di perusahaan ini. Susi mengulurkan tangannya pada Rizal. Rizal, dengan wajah polosnya yang tak menyangka, berjalan ke depan. Susi menggenggam tangan Rizal di depan semua orang dan mengumumkan, "Perkenalkan, ini Rizal. Mulai hari ini, dia bukan hanya asisten khusus pribadi saya, tapi dia juga adalah pria yang akan menjadi suami saya. Kami akan menikah minggu depan." Ruangan itu seketika hening total, lalu meledak menjadi bisikan dan teriakan terkejut.
Rizal yang polos hanya bisa berdiri dengan wajah merah padam. Rani nyaris pingsan karena skandal dan kebahagiaan Susi yang tiba-tiba. Janda sultan yang paling kaya menikahi supirnya sendiri. Berita ini akan mengguncang seluruh dunia bisnis dan media. Seminggu kemudian, setelah pernikahan sederhana yang mendadak heboh di media, Susi dan Rizal bersiap untuk honeymoon singkat. Rizal masih mengenakan seragam, meskipun Susi telah memintanya memakai pakaian santai. "Saya belum terbiasa, Nyonya Susi," katanya. "Saya merasa lebih nyaman kalau mengemudi." Namun, kali ini ada perbedaan besar. Rizal masih mengemudi, tetapi Susi duduk di kursi depan bersamanya, tidak lagi di kursi belakang yang terisolasi. Susi memegang tangan Rizal. Perjalanan tanpa kode. Mereka melewati jalan tol. Susi tidak lagi mengeluarkan kode. Ia tidak meminta Rizal mengerti tentang kesepian atau kekosongan. Rizal menoleh ke Susi. "Nyonya Susi, kita tidak akan mengemudi sejauh 5 km lalu putar balik kan? Kita tidak butuh kode hari ini." Susi tertawa riang. "Tidak, suamiku. Kita akan menuju tujuan yang sebenarnya. Kebahagiaan sejati." Penutup. Rasa tulus yang manis. Susi mengeluarkan sekantong biskuit. Bukan biskuit mewah yang hambar, melainkan biskuit pertama yang mereka buat bersama di pabrik tua, menggunakan resep yang diperbarui dengan rasa tulus milik Rizal. Susi menyodorkan biskuit itu. "Cicipi, Rizal. Biskuit ini terasa manis karena dibuat dengan cinta, bukan hanya dengan gula." Rizal menggigit biskuit itu. Ia mengangguk bahagia. Susi bersandar di bahu Rizal saat mobil melaju. Ia menatap Rizal, mata polos suaminya. "Aku mengerti sekarang, Rizal," bisik Susi, menutup lingkaran cerita mereka. "Aku mengerti bahwa mengerti bukan tentang logika, tapi tentang hati. Terima kasih sudah mengajariku." Rizal membalas dengan senyum polos. Tangan kirinya di kemudi, tangan kanannya menggenggam tangan Susi, dan hatinya dipenuhi kebahagiaan tulus yang tak ternilai harganya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka, seorang sultan yang akhirnya menemukan ketenangan dan seorang sukir polos yang mendapatkan cinta sejati. Tamat. Beberapa hari kemudian, Susi memanggil semua direksi, Rani, dan seluruh manajemen kunci untuk rapat dadakan. Ruangan terasa heboh. Semua orang mengira Susi akan mengumumkan pengganti Hardiman. Rizal berdiri di sudut ruangan, masih mengenakan seragam supir. Susi berdiri di podium, memegang mikrofon. "Terima kasih atas kehadiran Anda. Saya ingin mengumumkan 2 keputusan besar yang akan mengubah masa depan Crispy Kaya. Perubahan radikal dalam bisnis." Pengumuman pertama, saya telah menyusun kembali strategi perusahaan. Kita tidak akan lagi fokus pada keuntungan semata. Kita akan kembali ke filosofi tulus, biskuit yang dibuat dengan kualitas dan hati, seperti di pabrik pertama. Saya akan menggunakan pabrik tua sebagai pusat inovasi dan pelatihan, menghidupkan kembali roh perusahaan yang telah mati. Keputusan ini mengejutkan semua orang. Ini adalah penegasan bahwa Susi tidak lagi tunduk pada tekanan Hardiman. Susi kemudian menoleh ke arah Rizal. Pengumuman yang menggemparkan, ending heboh, dan yang terakhir, Susi tersenyum lebar, senyum yang tulus, bersinar dan sangat indah. "Saya ingin memperkenalkan asisten khusus pribadi saya yang baru, orang yang akan memastikan filosofi tulus ini dijalankan. Dia adalah orang yang paling mengerti ketulusan di perusahaan ini." Susi mengulurkan tangannya pada Rizal. Rizal, dengan wajah polosnya yang tak menyangka, berjalan ke depan. Susi menggenggam tangan Rizal di depan semua orang dan mengumumkan, "Perkenalkan, ini Rizal. Mulai hari ini, dia bukan hanya asisten khusus pribadi saya, tapi dia juga adalah pria yang akan menjadi suami saya. Kami akan menikah minggu depan."
Ruangan itu seketika hening total, lalu meledak menjadi bisikan dan teriakan terkejut. Rizal yang polos hanya bisa berdiri dengan wajah merah padam. Rani nyaris pingsan karena skandal dan kebahagiaan Susi yang tiba-tiba. Janda sultan yang paling kaya menikahi supirnya sendiri. Berita ini akan mengguncang seluruh dunia bisnis dan media.